Saya seorang leadership, saya mampu, saya mau, saya sanggup. Saya seorang leadership, saya bisa, saya mampu, saya sanggup. Saya seorang saya seorang leadership, saya mampu, saya bisa, saya sanggup. Saya seorang leadership, saya mau, saya bisa, saya sanggup. Saya seorang leadership, saya mau, saya mampu, saya siap. Saya masih sanggup. Dan saya sanggup. Anda mau, Anda bisa, dan pasti sanggup. Tapi kalau Anda tidak mau, pasti gak bisa dan tidak akan sanggup. Oke, sepakat ya. Pulang dari sini langsung jadi seorang leadership. Tepuk tangan buat Anda semua. Harus kita bangun. Ada satu hal yang harus kita miliki di sini, yaitu karakter leadership, karakter kepemimpinan. Karena ini sebagai penilaian, sebagai value diri Anda, dan sebagai penilaian, sebagai akhirnya menjadi contoh bagi orang-orang yang Anda pimpin. Yang pertama adalah jujur, sikap dan perkataan apa adanya, tidak membohongi orang lain. Apa adanya berarti katakan dari hati dan lakukan dari hati. Yang kedua, penyampai atau tabligh, yaitu kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. Kita lihat salah satu pahlawan kemerdekaan. Kita ini merdeka bukan karena senjata, karena Indonesia itu kalah senjata dengan mereka. Tapi lihat selama kita merdeka, karena keyakinan. Selain keyakinan apa? Karena kita memiliki mental merdeka. Yang ketiga, karena Pak Soekarno dan siapa saya itu Bung Hatta, seorang yang ahli dalam berkomunikasi dan bernegosiasi. Ini negosiasi itulah yang membuat kita merdeka sebenarnya, bukan senjata. Karena salah senjata kita kalah. Kekuatan negosiasi, benar atau benar? Benar. Ya. Ini yang menjadikan Allah memberikan pulang kita merdeka, negosiasi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah amanah, dapat percaya. Seorang leader harus mampu menjalankan dan menjaga kepercayaan, menjalankan apa yang menjadi tugasnya, menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya, dan menjaga kepercayaan. Dia harus berkomitmen dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat adalah cerdas. Seorang leader memiliki pengetahuan yang luas, mampu membuat perencanaan, visi misi, strategi, dan mengimplementasikannya. Yang kelima, teguh pendirian. Seorang leader tidak boleh dipengaruhi orang lain dan tidak boleh terpengaruh oleh lain. Ketika kita meyakini akan keputusan kita meyakini tentang visi misi kita meyakini dengan apa yang sudah menjadi program, maka ketika kita menganggap itu semuanya benar, kita menganggap semuanya itu baik, dan kita menganggap bahwa apa yang kita rencanakan sudah sesuai dengan konsep yang kita yakini, yaitu mendapat ridhonya Allah sesuai dengan kita sebagai orang muslim, maka kita jangan sampai terpengaruh. Seorang pemimpin tidak boleh begitu. Seorang pemimpin tidak boleh dipengaruhi hanya dengan harta atau dengan kekuasaan, dia harus manut. Nah, kenyataannya sekarang banyak sekali pemimpin yang dibeli. Ya. Saya ingin sekali di Indonesia ada pemimpin non partai. Seorang presiden tanpa dipilih oleh partai itu presiden hebat. Kenapa? Karena dia tidak punya beban, tidak punya utang budi pada partai. Sekarang banyak sekali pemimpin yang dia punya utang pada partai, maka dia sangat mempengaruhi oleh orang-orang partai. Maka yang awalnya seorang yang jujur, seorang yang polos, seorang yang murni, karena dia mempunyai hutang, akhirnya dia menjadi tidak polos dan tidak murni. Ini bukan leadership yang sesungguhnya. Seorang leadership ya itu lahir bukan karena dia punya uang. Dia buat perusahaan, dia jadi direktur, dia banyak orang-orang manut. Itu bukan leadership sejati. Ya, karena orang bawahnya manut karena dia bayar. Bukan. Soal leadership bukan karena dia diangkat menjadi mempunyai jabatan, semuanya manut. Itu bukan leadership sejati, karena leadership sejati dia lahir dari jiwa. Dia tidak
tidak harus punya jabatan, tidak harus punya uang, tapi dia diikuti oleh orang. Jadi intinya seorang leadership itu mempunyai pengaruh yang pengaruhnya itu membuat orang itu mengikuti dia tanpa dibayari. Gitu. Ini yang seorang leadership ya. Yang keenam adalah adil dan bijaksana. Seorang leader tidak boleh menimbulkan kerugian bagi siapapun dan tidak boleh membuat kecemburuan sosial bagi siapapun. Yang ketujuh adalah menginspirasi, mengilhami dan membentuk kinerja positif yang membuat orang-orang yang dipimpinnya menjadi terilhami dan bisa menjalankan apa yang menjadi program seorang leadership. Yang kedelapan adalah tenang menyikapi masalah, selalu mampu mengkondisikan keadaan. Bisa Anda bayangkan apabila seorang leader ya, dia tidak punya ketenangan ketika ada sedikit masalah, pikirannya kacau, bagaimana dengan anak buahnya? Ya, akhirnya apa? Nah, leadership stres, akhirnya stres berjamaah. Ya, nah, leadership bingung, akhirnya bingung berjamaah. Anak buah bingung kabeh, pemimpinnya bingung. Pemimpin harus tenang dalam menyikapi semua masalah. Ya, yang kesembilan ada memiliki rasa empati, kepekaan tinggi dan kepedulian kepada siapapun, terutama kepada pemimpinnya. Ini adalah 9 karakter utama seorang leadership. Banyak karakter leadership, tapi karakter yang menjadikan sebuah miracle di dalam leadershipannya, kepemimpinannya adalah 9 poin. Maka ketika jiwa leadership Anda sudah bangkit, jiwa kepemimpinan Anda sudah bangkit, Anda memiliki karakter kepemimpinan. Ini penting karena ini sebagai fondasi mental Anda menjadi pemimpin. Kalau Anda tidak mempunyai 9 ini, Anda bukan seorang pemimpin yang sejati. Ya. Yang ketiga adalah menciptakan model kepemimpinan. Ada dua model kepemimpinan diberikan oleh leadership, yaitu pemimpin yang karismatik dan transformasional. Sebenarnya model kepemimpinan itu banyak ya. Ada kepemimpinan otoriter, di mana seseorang itu harus diikuti dan dituruti. Ya. Dengan kekuasaannya dia membuat orang harus tunduk. Dengan kekuasaan hartanya dia harus membuat orang itu makhluk. Ini adalah leader yang bermodel bergaya otoriter. Ada model leadership yang demokratis atau dia memberikan penawaran seperti reward ya. Apabila orang yang berbuat salah dia memberikan hukuman ya. Ini namanya transaksional. Seorang leader yang menggunakan sistem transaksional. Model seperti ini bukan model leadership. Kemudian ada seorang leader yang dia pada fungsional. Dalam arti dia bisa menjadi seorang leader, tapi juga dia bisa menjadi bawahan. Jadi ada dia punya dua kinerja. Ini belum. Karena seorang leadership mereka leadership dia punya kekuatan penuh di dalam memimpin tanpa dia harus memberikan reward atau hukuman. Ya. Ada dua, yaitu pertama model kepemimpinan karismatik dan yang kedua model kepemimpinan transformasi menang. Apa yang membuat seorang tersebut karismatik? Satu, ini adalah kemampuan luar biasa oleh Tuhan. Dia dilahirkan memang menjadi seorang leader. Tanpa dia harus belajar, tanpa dia harus sekolah, atau tanpa dia harus terpaksa menjadi pemimpin. Dia tidak punya jabatan mungkin, dia tidak punya jabatan tertentu di suatu atau di negara ini. Dia hanya biasa, tetapi dia mampu memberikan komitmen dan bermanfaat kepada banyak orang. Ya, kemampuan ini salah satunya ya, ini dimiliki oleh para musyrik. Dan kalau pahlawan bangsa ini adalah Pak Karno. Anda tahu sejarahnya bagaimana Pak Karno itu lahir? Pak Karno dan kembali ketika beliau lahir, ya, ketika ibunya mau melahirkan dia, sebelum Pak Karno lahir itu, jadi Pak Karno lahirnya itu menunggu tahu dari cahaya. Jadi cahaya itu turun dari langit ke genteng, terus menyinari seluruh rumah. Setelah itu terdengar tanya kembali, oh cahaya.
dan itu adalah insinyur. Dia sudah dibekali seorang leader semenjak dia bayi. Maka dia punya sesuatu yang luar biasa. Sampai sekarang banyak penggemarnya, walaupun dia sudah lama diangkat. Dan orang tidak lupa bagaimana kehebatan Pak Ramli. Bahkan tidak hanya orang Indonesia saja. Bahkan presiden, Ronald Reagan dan sebagainya sangat simpati, sangat berhormat karena kemampuan leadershipnya Pak Ramli. Ini contoh aja yang secara nasional ya. Selain itu adalah mursyid. Seorang mursyid itu, tahu mursyid ya? Tahu. Mursyid itu guru spiritual. Guru spiritual itu seorang leader juga. Kenapa? Karena dia membuat semua orang yang dipimpinnya ya, tanpa harus dibayar, tanpa harus diberi ribet atau diberi hukuman, akan semuanya manut. Membuat, karena leader itu memimpin 2 atau lebih dari 2 orang, yang membuat semua orang itu harus tunduk dan patuh pada ya. Orang yang karismatik itu tidak perlu dia itu memberikan hadiah atau hukuman, tetapi orang itu dengan sukarela dia akan patuh, dengan kesadaran dia akan patuh, dan dengan kemauan dirinya sendiri dia akan patuh. Ini adalah seorang pemimpin yang karismatik. Ya. Kemudian ciri yang kedua adalah mewujudkan atmosfer motivasi, visi dan misi. Dia mampu membentuk di dalam sebuah komunitas, membentuk atmosfer di dalam komunitas itu, sehingga semua yang ada di dalamnya termotivasi, terdorong untuk mewujudkan visi dan misinya dengan kesadaran, dengan kemauan, bukan karena dibayar, bukan karena takut karena sebuah jabatan. Karena banyak orang takut disuruh dia manut karena dia takut kalau dipecat, takut kalau dia mendapatkan sanksi dari atasan. Nah, kemampuan menjadikan atmosfer motivasi di dalam visi dan misinya di dalam suatu organisasi itu adalah salah satu kemampuan leadership yang karismatik. Yang ketiga cirinya adalah memainkan peran penting dalam menciptakan perubahan. Tanpa kemampuan karismatik sulit untuk menciptakan sebuah perubahan di dalam perusahaan atau di dalam organisasinya. Bahkan di dalam pemerintahan atau mungkin di dalam komunitas rakyat itu sulit ada perubahan. Memang butuh yang namanya ini seorang pemimpin yang karismatik, yakni yang belum ada. Saat ini belum ditemukan pemimpin yang ada sekarang adalah pemimpin pemimpin karena pilihan partai, bukan pilihan rakyat secara meluas. Makanya karismatiknya kurang. Ya, yang ciri yang keempat adalah memiliki magnet yang kuat untuk diikuti. Leadership ya, pemimpin yang karismatik itu kata-katanya, perbuatannya diikuti orang tanpa dia menyuruh orang untuk mengikuti. Kalau di dalam sebuah tatanan masyarakat atau organisasi, orang melihat itu sudah sifat dia boleh mengikuti semua yang ia katakan, dia lakukan, karena mereka melihat bahwa apa yang dia lakukan dan dia katakan memiliki nilai positif. Nah, magnet yang kuat untuk diikuti adalah tanpa dia menyuruh, tanpa dia harus memaksa seseorang untuk mengikuti ini. Ya, makanya Anda harus memiliki figur leadership ya, sebagai role modelnya. Anda mau menjadi leadership yang seperti apa? Ya. Tapi satu hal, untuk menjadi model leadership yang karismatik ini babak terakhir. Jadi sulit dicontoh. Secara umum tidak semua orang memiliki. Maka ada pilihan yang kedua, yaitu transformasional. Ini juga mirip leadership. Ini bisa dicontoh, bisa ditiru, ya, bisa diregenerasikan, bisa dikopi. Tapi untuk yang ini sangatlah sulit, kecuali Anda memiliki kedudukan tinggi, memiliki makom yang tinggi. Ini akan terbentuk terlahir kembali. Karena ini bukan kemampuan kita secara akal, secara nafsu, tapi ini kemampuan hati kita di dalam memimpin. Yang keempat, yang kelima ya. Nah, yang keempat adalah mempunyai wibawa dan pesona yang luar biasa. Ini adalah
5 ciri-ciri seorang leadership yang karismatik, mempunyai wibawa dan pesona. Orang akan segan tanpa dia harus menakut-nakuti orang. Orang akan segan tanpa dia harus bawa senjata. Orang akan hormat tanpa dia harus bawa jabatan. Orang akan manut, hormat dan segan tanpa dia harus punya apa. Ini karena kewibawaannya membuat seseorang segan, karena pesonanya seseorang mau dan tertarik untuk menjadikan dia pemimpin dan mengikuti semua apa yang dia lakukan, seorang pemimpin yang lakukan. Yang kedua adalah transformasional. Ya. Ini adalah seorang leadership di mana ada 4 ciri. Yang pertama adalah credible, rational opportunity, ya. Kemudian hiring, communication, ya. Ada 4 ciri yang membuat dia seorang leadership yang transformasi. Ini bisa kita pelajari, bisa kita latih, bisa kita didik, bisa kita bangun kita menjadi seorang leadership yang transformasional. Saya masih panjang waktunya ini, jam berapa? Oh, jamnya mati itu. Alhamdulillah jamnya mati ya. Ya, kalau saya dikasih jam itu aja. Saya nggak boleh over ini mati, alhamdulillah mati aja terus. Ini jam 11 ya? Iya. Kredibel, yaitu konsisten dan komitmen. Seorang leader yang transformasional, dia harus memiliki konsisten dan komitmen. Yang kedua adalah passion, ya. Dia memberikan peluang, dia memberikan kesempatan kepada yang dipimpin untuk bisa berkembang, lebih maju, dan memberikan kesempatan untuk lebih meningkat di dalam kemampuan serta jabatannya. Ya. Yang ketiga adalah caring, menunjukkan kepedulian, yaitu seorang leadership harus mengerti, ya, tidak egois, harus mengerti keadaan orang yang dipimpinnya. Dia harus benar-benar menggunakan rasa, menggunakan hati, melihat daripada orang yang dipimpinnya. Jadi ketika ada satu kendala di level bawahan, seorang leader harus bisa menyelesaikan, baik itu persoalan yang menyangkut dirinya sendiri, pekerjaannya, bahkan keluarganya. Ini yang keempat adalah komunikasi, memiliki keterampilan di dalam komunikasi. Seorang leader dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa berikut dengan baik. Ya, nanti untuk ini akan dimulai oleh Master Public Speaking kita, yaitu Bang Tafsir. Ya. Beliau ini sudah nasional, secara online itu sudah di Indonesia, belajar sama Tafsir, menjadi seorang public speaking yang ada. Nanti kita belajar di sini. Ada 3 hal yang harus dilakukan seorang leadership yang transformasional. Yang pertama adalah vision. Dia leadership harus mampu menjelaskan tentang visinya, harus mampu meyakinkan orang yang dipimpinnya dengan visinya. Dan yang ketiga, harus mampu mewujudkan tujuannya, visinya. Jadi yang pertama apa? Menjelaskan, menggambarkan, menerangkan. Ya. Yang kedua, harus mampu meyakinkan. Jadi yang dipimpin itu menjadi yakin dengan visi yang diberikan oleh seorang leader. Dan yang ketiga, yang kemudian juga harus mampu mewujudkan. Jadi orang begini, tidak hanya sekedar perencanaan, penjelasan, tapi tidak mampu. Karena apa? Karena untuk mewujudkan tujuan, seseorang harus yakin. Tidak akan terwujud tujuannya tanpa adanya keyakinan. Setiap perbuatan yang tidak didasari oleh keyakinan, yang tidak diiringi oleh keyakinan, maka semua perbuatan itu tidak mencapai hasil yang diharapkan. Ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu, harus didasari keyakinan dan